Adi Prayitno. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Mas Adi, sampai Pak Presiden terang menegaskan dirinya bukan presiden boneka secara literal. Menurut Anda pernyataan itu ditujukan buat siapa sebetulnya, Mas Adi? Ya, saya kira memang Prabowo Subianto secara tegas mengatakan bahwa dirinya bukan presiden boneka. Itu adalah pesan politik kepada pihak-pihak yang memang selama ini selalu memberikan statement spekulasi-spekulasi liar bahwa Prabowo itu adalah presiden yang kemudian bisa diintervensi dan bisa diatur-atur oleh Jokowi. Itulah yang kemudian disebut oleh Prabowo tidak benar. Artinya apa? Ini tentu sebagai upaya untuk mengamputasi spekulasi bahwa di kemudian hari jika Prabowo Subianto bertemu dengan mantan-mantan presiden terdahulu, salah satunya Jokowi, itu tak ada lagi argumen-argumen yang kemudian disebut itu diatur dan kemudian dikendalikan. Itu satu hal, Mas, ya. Karena ini pertama kali statement yang saya kira secara officially langsung disampaikan oleh presiden, karena memang selama ini bantahan bahwa Prabowo itu tidak bisa diintervensi hanya muncul misalnya dari jubir dan orang-orang di sekitar istana. Oleh karena itu bagi saya ini adalah satu statement yang clear bahwa memang overall dalam setiap kebutuhan politiknya Prabowo itu menentukan segala sesuatunya tentu based on atas rapat dan hasil musyawarah dengan menteri-menteri dan kabinetnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua secara prinsip, kalau mau jujur sebenarnya Prabowo Subianto ini kan memiliki segala-galanya. Saya kira portofolio politiknya cukup mentereng, pengalaman politiknya cukup luar biasa, pergaulan internasional, punya kapasitas, punya kompetensi, punya rekam jejak, punya jam terbang, punya dukungan politik yang sangat berlimpah. Jadi, sorry itu saya katakan, dalam konteks itu sebenarnya Prabowo itu tidak terlampau membutuhkan pihak-pihak lain termasuk mantan-mantan presiden terdahulu untuk misalnya memberikan feedback dan masukan apapun terkait dengan tata kelola pemerintahan supaya Indonesia itu mantap di kemudian hari. Makanya kemudian harus disampaikan itu secara tegas di hadapan publik, begitu, Mas Adi? Betul, artinya apa? Cuman Prabowo ini kan ingin menegaskan bahwa membangun bangsa dan negara itu tentu butuh kolektivitas terutama dari mantan-mantan presiden terdahulu supaya tak ada lagi misalnya distingsi dan jarak yang kemudian saling menegasi. Apa yang baik di zamannya Pak Jokowi, apa yang baik di zamannya SBY dan Megawati, itu adalah hal-hal positif yang mesti dilanjutkan oleh Prabowo. Jadi pesan kebersamaan dan kolektivitas itu adalah yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh Prabowo terkait dengan soal jangan lagi ada sebutan-sebutan yang disebut dengan presiden boneka. Makanya saya sebutkan, Mas, Prabowo ini orang hebat dan orang mantap. Tanpa berkomunikasi dengan mantan presiden sebelumnya, Prabowo itu sebenarnya sudah bisa melakukan apapun di negara kita. Tapi kedewasaan dan kenegarawanan itulah yang sepertinya ingin ditunjukkan oleh Prabowo. Membangun bangsa memang butuh kolektif, kolegial, masukan dan feedback dari pihak-pihak yang lainnya. Sampai ditujukan atau disuarakan di hadapan publik, Bang Daniel, sesungguhnya ada orang atau siapa orang yang bilang Pak Prabowo ini presiden boneka, Bang? Sebenarnya pesan yang disampaikan, perspektif yang disampaikan oleh Mas Adi tadi itu sudah komprehensif, holistik sekali, dan saya bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Tapi yang ingin saya catat itu adalah dua hal, ya. Pertama kan ini sejak awal terus diproduksi oleh pihak-pihak tertentu, seolah-olah Pak Prabowo itu dikendalikan oleh Pak Jokowi, begitu. Kemudian Pak Prabowo itu tidak bisa membuat keputusan sendiri, gitu. Itu kan sesuatu yang sengaja terus dikembangkan untuk memastikan ada sikap yang pecah belah. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut atau tentang keberlanjutan kasus ijazah Jokowi. Jadi teman-teman, kali ini kita menyaksikan bagaimana amarah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, karena Jokowi ini sangat ikut campur tentang hal ini. Jadi Pak Prabowo itu sangat marah dan sangat meluncak emosinya karena Pak Jokowi juga ikut campur dengan anaknya Gibran yang saat ini wakil presiden. Jadi teman-teman, Pak Prabowo mengatakan kepada Jokowi, saya bukan boneka Jokowi, karena mungkin menurutnya itu bukan boneka Jokowi, ya, karena memang Jokowi adalah yang telah membuat masalah. Mengapa dikaitkan Pak Prabowo? Jadi teman-teman, karena
Pak Prabowo sudah mengetahui bahwasanya kelicikan Pak Jokowi ini beserta Gibran, maka katanya dicopot Gibran dari jabatannya ataupun dari wakil presiden. Ya, jadi teman-teman, yang mereka katakan di sini itu saya bukan presiden boneka yang teriak-teriak hidup Jokowi. Ya, jadi itu sebenarnya kata Pak Prabowo itu katanya dia bukan boneka Jokowi ataupun hanya mainan Jokowi. Ya, dia mempunyai ketegasan sendiri, bukan berpatokan kepada Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo sangat marah dengan hal ini. Nah, jadi kemudian sangat setuju, aku harap jangan berguru sama orang suka berbohong. Ya, jadi pendapat mereka itu memang sangat betul teman-teman, karena memang betul ya. Pak Prabowo itu jangan sampai digurui oleh Jokowi, karena Jokowi ini memang sudah menjadi orang ataupun nomor satu di dunia, menjadi raja bohong ya, karena suatu kesalahan yang telah diperbuat Pak Jokowi ini memang tidak bisa diselamatkan lagi, karena masyarakat tidak bisa lagi percaya kepada Pak Jokowi karena sudah banyak yang dia perbuat, maka Indonesia tidak percaya lagi kepada Pak Jokowi. Jadi semoga Pak Prabowo ya copotkan saja Pak Gibran dari jabatannya, karena memang juga Jokowi ini menguasai. Katanya anak saya jadi wakil presiden itu, maka saya juga yang menguasai dan yang mengaturnya segalanya. Namun Pak Prabowo tidak berterima dengan hal itu, karena mungkin dia menilai bahwasanya seakan-akan yang menjadi presiden saat ini adalah Jokowi. Kenapa bisa ikut campur dengan hal ini? Ya, makanya Pak Prabowo berteriak, bilang saya bukan boneka Jokowi ya. Sekali lagi dia katakan saya bukan boneka Jokowi. Jadi semoga para masyarakat bisa mengerti dengan perasaan Pak Prabowo saat ini, karena mungkin dia sudah sangat marah besar karena dibilang boneka Pak Jokowi. Jadi kemudian sungguh nggak pantas kalau Pak Prabowo jadi boneka. Prabowo kan dari militer, MS kalau sama mantan dari sipil. Sudah singkirkan titipan-titipan Mulyono, jangan ada satu orang pun bisa aman nyiar dari publik. Ya, jadi kalau benar-benar Pak Prabowo bisa menegakkan keadilan terhadap titipan Mulyono dulu waktu jadi presiden itu, maka semua anggota Kapolri dan anggota KPU, ketua KPU, MK dan juga sebagainya para termul ini disingkirkan di atas dunia ini, supaya dilengsarkan saja ke dalam penjara. Jadi teman-teman, banyak yang bilang kalau Pak Prabowo itu jadi presiden masih disetir oleh Jokowi, maka Gibran tidak dapat diturunkan karena Jokowi masih berkuasa dan tetap bos bagi pejabat-pejabat lainnya. Nah, jadi masyarakat itu mengira bahwasanya Jokowi masih ada kuasanya di negara ini, karena memang anaknya wakil presiden saat ini. Jadi semoga Pak Prabowo bisa melihat dan mengetahui bahwasanya Jokowi saat ini biasa menguasai segalanya karena ada Gibran wakil presiden kita saat ini. Jadi semoga ya Gibran dicopot saja agar Jokowi tidak ada lagi yang berkaitan di negara ini, biar tidak ada kekuasaannya. Jadi kemudian yang jelas saat ini dia berbuat untuk negara dan rakyatnya, respon dari rakyat positif, tetapi etika menyakiti rakyatnya, respon dari rakyat negatif, coba buka. Jadi teman-teman, yang mereka katakan kadang mengkel, kadang kasihan, kok bisa ya Pak Prabowo ngomongnya begitu. Seharusnya Pak Prabowo yang cerdas dong. Bapak jangan takut dengan minder. Bapak Presiden jangan takut dengan kuasa. Ya, di negeri ini harus berani. Ini sumpah pelangi, gagah dan berani. Tapi sayangnya Pak Prabowo sudah tua, terus pikirannya Pak Prabowo kadang bingung ditulah, kadang Pak Prabowo marah kalau bicara. Jadi kemudian sementara itu masih omong-omong, belum ada bukti nyata dan berjalan bagus, masih banyak masalah yang belum diselesaikan. PIK 2 contohnya. Nah, jadi teman-teman, makanya masalah ataupun perjuangan kita di Indonesia itu tidak pernah berjalan
Karena memang betul negara kita sudah dikuasai oleh orang pembohong dan orang nomor satu penipu di Indonesia. Jadi kemudian sebaiknya Pak Prabowo tidak banyak umbar janji, buktikan geng Solo diganti dulu. Ya, yang mereka katakan itu memang sangat jelas teman-teman. Karena jangan hanya asal ngomong saja Pak Prabowo, buktikan janjimu ya. Ganti dulu semua yang dititip Jokowi dulu waktu jadi presiden ya. Semua titipan Jokowi dulu, semua para penjabat digantikan agar bisa terbongkar dan terselesaikan masalah ini. Jadi teman-teman, kalau tidak mau disebut presiden boneka harus bersikap yang tegas dan mau diintervensi oleh rezim sebelumnya. Jadi kalau Pak Prabowo itu tidak mau disebut presiden boneka, maka harus memberikan ketegasan kepada para Termul dan juga para Jokowi dan juga Gibran, dicopot saja dan dimakzulkan saja. Karena memang mungkin ini salah satu tanda ataupun pertanda yang masih belum bisa selesai itu karena Pak Prabowo tidak memberikan ketegasan kepada titipan Jokowi ya. Jadi kemudian kami rakyat Indonesia akan bangga jika Prabowo mau membantu mengungkap ijazah palsu. Ya, jelas sekali pernyataan mereka ini ya. Semua warga Indonesia ataupun masyarakat Indonesia itu ketika Pak Prabowo mau mendukung dan membuktikan ijazah palsu itu, maka marilah kita bersatu untuk membongkar dan meneliti terus-menerus supaya masalah ini bisa secepatnya selesai agar Indonesia semakin maju dan amanah. Jadi semoga Pak Prabowo bisa membuktikan bahwasannya ijazah Jokowi itu adalah palsu. Maka ketika sudah terbukti langsung diseretkan saja Pak Jokowi ke dalam penjara teman-teman.